Bapak Hakim, dan seluruh peserta yang sudah join. Kalian luar biasa karena sudah datang pada room kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim dari UPA Perpustakaan Universitas Riau yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi ini. Dan sebelumnya izinkan saya menyebutkan tema kegiatan kita pada pagi ini yaitu literasi informasi dan akademik, sosialisasi pemanfaatan Scopus AI. Baiklah, untuk membuka acara kita supaya penuh dengan semangat kebangsaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk berdiri di tempat masing-masing. rezeki yang masih di jalan, maka rakyatku semua jiwanya bangga badanmu untuk Indonesia. Indonesia Raya. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat Pancasila, baca buku tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat Pancasila, baca buku tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur
Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya Allah, namanya banyak. Agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan penuh manfaat, mari sama-sama kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh saudara Saudirin. Kepada saudara Saudirin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin untuk memandu doa secara agama Islam bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang beragama lain. Dipersilahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di pagi yang penuh berkah ini, kami berkumpul di ruang virtual, mengetuk pintu rahmat-Mu, seraya mengucapkan syukur atas kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi pemanfaatan Scopus AI yang diselenggarakan oleh UPA Perpustakaan Universitas Riau. Meskipun raga kami terpisah oleh jarak dan terhubung melalui layar, kami mohon satukanlah hati kami, pikiran kami dalam semangat mencari ilmu. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bukakanlah pintu hati kami dan pikiran kami untuk menyerap setiap ilmu dan informasi yang disampaikan. Berikanlah kami kemudahan dalam memahami kecanggihan teknologi dan literasi ini. Melalui pemanfaatan Scopus dan teknologi Scopus AI, bimbinglah kami, ya Allah, agar mampu menemukan referensi yang berkualitas, memetakan riset dengan tepat, dan meningkatkan kualitas karya ilmiah kami demi kemajuan pendidikan di Universitas Riau. Ya Allah, Sang pemilik ilmu, jadikanlah sarana teknologi ini sebagai jembatan bagi kami untuk menjadi peneliti dan akademis yang jujur, amanah, dan berintegritas. Hindarkanlah kami dari penyalahgunaan ilmu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong. Semoga dengan meningkatkan literasi informasi, semakin meningkat pula kontribusi kami bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang maha menjaga, tanamkanlah dalam diri kami etika akademik yang luhur. Jauhkan kami dari godaan, plagiarisme, dan ketidakjujuran ilmiah. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini, ya Allah, bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan untuk umat manusia. Ya Allah, berkahi dan lindungilah kami. Berikanlah kesehatan dan keberkahan kepada narasumber kami, pimpinan kami, pengelola perpustakaan, serta seluruh peserta pada hari ini. Terimalah doa dan ikhtiar kami, ya Allah, sebagai amal jariah yang tak terputus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai kebaikan. Selanjutnya, laporan kegiatan dari Kepala UPA Perpustakaan Universitas Riau, Ibu Profesor Dr. Sri Endang Kornita SMSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Riau, Dr. Meksasai Indra SH.MH. Yang saya hormati Bapak Farhan, Bapak Farhan Avicenna, Direktur PT INA Publika Tama, dan juga narasumber kita pada hari ini,
Bapak Hakim Pradipta dari Elsevier. Eh, Tidak lupa yang kami hormati juga seluruh peserta, baik itu dari dosen, mahasiswa, tendik, dan juga para pustakawan Universitas Riau maupun yang berasal bukan dari Universitas Riau karena ada juga peserta kita yang di luar Universitas Riau. Baik, saya akan menyampaikan laporan terkait kegiatan ini bahwa kegiatan literasi informasi dan akademik sosialisasi pemanfaatan Scopus AI ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Riau yang memiliki mandat strategis terutama dalam penguatan literasi informasi, literasi digital, dan literasi data bagi sivitas akademika. Tentunya juga sebagai unit penunjang akademik, kami berfungsi untuk mendukung tercapainya IKU Universitas Riau. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya sistematis kita untuk meningkatkan kompetensi akademik, terutama pengguna dan memanfaatkan sumber daya secara efektif, efisien, berbasis etika akademik. Karena berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 terkait tentang penggunaan artificial intelligence dalam kegiatan akademik, kita hanya diizinkan menggunakan AI itu 25%. Sehingga perpustakaan yang mendapat mandat sebagai mandatorinya di perpustakaan Peraturan Nomor 4 Tahun 2025 tersebut, kita dalam hal ini saat ini sudah ada suara yang masuk. Saat ini kita sudah ada Turnitin AI dan hari ini kita melakukan sosialisasi Scopus AI. Tentunya kami berharap semua ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan akademik kita sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dan kami laporkan juga kepada Bapak WR1 karena memang kami Perpustakaan Universitas Riau bertanggung jawab kepada pimpinan yaitu di bawah Wakil Rektor 1 Universitas Riau bahwa peserta kita pada hari ini berjumlah 356 orang yang terdiri dari dosen sebanyak 206 orang, mahasiswa 116 orang, dan juga tendik ada 38 orang. Kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh peserta. Terima kasih karena ini berarti seluruh peserta memiliki komitmen untuk pengembangan akademik dan juga kemajuan akademik kita di Universitas Riau ini. Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh peserta dapat mengembangkan pemahaman secara komprehensif dalam penggunaan Scopus dan Scopus AI. Hanya ini yang kami sampaikan dan terima kasih atas kehadiran Bapak WR1 dalam kegiatan ini dan kami sekaligus mohon kesediaan Bapak untuk membuka acara ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala UPA Perpustakaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau, Bapak Dr. Mesasai Indra SHMH. Kepada Bapak kami silahkan. Halo, tes jelas ya suaranya ya? Jelas Pak, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan, pertama Pak Farhan Apisena, Direktur PT INA Publika Tama, dan narasumber kita pada pagi hari ini Pak Hakim Pradipta dari Elsevier. Kemudian yang menaja kegiatan sosialisasi
Kepala UPA Perpustakaan Universitas Riau, Bu Profesor Sri Endang Kurnita atau Bu Cey. Terima kasih Bu Cey sudah menginisiasi pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu pimpinan fakultas ya, kemudian dosen, para mahasiswa baik yang berasal dari internal Universitas Riau maupun di luar Universitas Riau yang alhamdulillah tadi ditargetkan 335 peserta ya Bu Cey, dan yang join kayaknya di Zoom kita ini 305 kayaknya peserta yang muncul di link Zoom kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini tak banyak yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentu kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Sri Endang Kurnita yang sudah menginisiasi ya pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka untuk penguatan integritas akademik di lingkungan Universitas Riau. Jadi disampaikan oleh Prof. Cey di 2025, yang itu sebetulnya juga mandat dari Dewan Pengawas Universitas Riau untuk mengatur bagaimana implementasi pelaksanaan artificial intelligence itu di lingkungan akademik. Maka pada saat itu kita susun peraturan rektor yang alhamdulillah sudah diselesaikan dan disetujui oleh Senat Akademik. Maka salah satu implementasi dari berlakunya peraturan rektor tentang penggunaan artificial intelligence dalam kaitan dengan penguatan integritas akademik, yakni peningkatan bagaimana mekanisme kontrol terhadap penggunaan artificial intelligence itu bisa kita laksanakan. Maka di tahun lalu Prof. Cey menghadap kami untuk melakukan pengadaan yang terkait dengan Scopus AI. Alhamdulillah di tahun 2026 ini sudah dapat kita implementasikan. Ya, mudah-mudahan ini tentu akan memperkuat ya bagaimana penghormatan kita terhadap integritas akademik itu dilakukan secara baik. Nah, kemudian dalam kaitan dengan ini, kepentingan Universitas Riau secara kelembagaan, pertama tentu dengan adanya Scopus AI ini kita memperkuat standarisasi secara global, ya, di mana akses ke Scopus bukan lagi sesuatu yang dianggap barang mewah, tapi melainkan sebagai sebuah kebutuhan atau keniscayaan yang mesti harus kita lakukan dalam rangka Universitas Riau dalam percaturan global atau World University Class ya. Kemudian yang berikutnya itu dalam rangka untuk memperkuat kualitas riset. Ya, karena bagaimanapun juga kita masih mendengar, mendapatkan komplain atau isu-isu bahkan juga fakta yang terkait dengan pelanggaran integritas akademik. Karena bagaimanapun juga kemajuan sains dan teknologi di satu sisi dia mempermudah kerja kita sebagai manusia, kita di lingkungan akademik, tapi di satu sisi juga ada impact atau dampak negatif yang muncul manakala kemajuan teknologi itu termasuk artificial intelligence itu disalahgunakan, termasuk di dalamnya yang terkait dengan plagiarisme, ya, kemudian aspek-aspek lain yang itu juga sudah diatur dalam peraturan menteri yang terkait dengan integritas akademik. Nah, oleh karena itu tentu dengan adanya Scopus AI di Perpustakaan Universitas Riau dapat melakukan antisipasi atau tindakan preventif, jangan sampai pelanggaran terhadap etika akademik itu terjadi di lingkungan kampus. Nah, kemudian yang berikutnya tentu juga dalam rangka untuk reputasi Universitas Riau, di mana langganan Scopus AI yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Riau dalam rangka untuk mempermudah sivitas akademika dalam memetakan publikasi guna meningkatkan pemeringkatan universitas di tingkat internasional. Nah, kemudian harapan dan target dari kami melalui UPA Perpustakaan, pertama tentu dengan telah diadakannya Scopus AI ini diharapkan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Riau untuk memanfaatkan secara optimal dari fasilitas yang sudah disediakan. Karena dari sisi anggaran juga lumayan besar ya Prof. Cey. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semua agar memaksimalkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Universitas Riau. Kemudian dari sisi output, tentu menargetkan adanya kenaikan
jumlah publikasi internasional bereputasi dari dosen dan mahasiswa pasca sarjana setelah akses ini dibuka. Ya, nah, kemudian juga dalam rangka untuk melakukan kolaborasi riset, mendorong peneliti UNRI untuk menggunakan Scopus AI dan mencari mitra kolaborasi global melalui analisis profil peneliti di platform tersebut. Nah, kemudian terakhir tentu kami juga berpesan kepada UPA perpustakaan dalam rangka untuk transformasi perpustakaan. Hal ini tentu menegaskan bahwa unit pengelola akademik perpustakaan kini bukan sekedar tempat pinjam buku, melainkan pusat pendukung riset yang kuat dalam rangka untuk kemajuan Universitas Riau. Kemudian juga pendampingan berkelanjutan, Prof. C. Kami harapkan sosialisasi ini bukan yang terakhir, tapi sesuatu yang sustainable, berkelanjutan. Ya, diharapkan perpustakaan siap memberikan asistensi bagi dosen, mahasiswa yang masih kesulitan dalam teknik penelusuran literatur. Karena bagaimanapun juga kita dosen, terutama dosen ya, dengan generasi yang berbeda, ada yang memang sudah Gen Z, ada yang generasi transisi, masih ada zaman old gitu ya, kemampuan dan melek terhadap kemajuan IT juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu menjadi penting perpustakaan UNRI melakukan pendampingan terhadap sivitas akademika yang membutuhkan terkait dengan penggunaan Scopus AI ini bagian dari artificial intelligence. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, Prof. C. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya mewakili pimpinan UNRI atas luangan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi, sharing informasi terkait dengan penggunaan Scopus AI. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan nanti bisa kita terima, respon dengan baik dalam rangka untuk adaptasi kita terhadap kemajuan teknologi dalam kaitannya itu dengan core business Universitas Riau yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dan lain-lain sebagainya. Demikian, karena tadi diminta untuk membuka ya, Prof. C. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penggunaan Scopus Artificial Intelligence yang ditaja oleh UPA Universitas Riau secara resmi kami buka. Demikian, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya dan terima kasih juga sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah apa sambutan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik kita sungguh sangat insightful dan insya Allah akan kita laksanakan semaksimal mungkin. Baik, sebelumnya izin nih Bu, Prof, izin melihat semangat peserta kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat bagaimana semangat kita untuk mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Saya duluan ya. Saya dari Vina, UPA Perpustakaan mengatakan semangat untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Boleh dilanjut Bapak Ibu untuk menulis semangatnya pada pagi hari ini untuk menerima ilmu. Dan selanjutnya nih, sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi utama pemberian ilmu. Di era sekarang, skill mencari referensi itu bukan lagi nice to have, tapi sudah menjadi must have. Apalagi kalau kita sudah bicara Scopus, dan sekarang sudah ada Scopus AI. Ini game changer buat dunia akademik, karena ini perubahan yang harus kita ikuti. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang super kompeten, yaitu Bapak Pradipta Faikar Hakim, yang merupakan Customer Success Manager dari Elsevier. Dan kami sebelumnya menanyakan nih, sudah siapkah Bapak Ibu untuk menerima insight dari Bapak Pradipta Faikar Hakim? Dan Siap. semoga Bapaknya juga akan memberikan tips praktis dan mungkin juga life hack dalam dunia riset. Tapi sebelumnya kita ingin mendokumentasikan dulu nih kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari hostnya boleh mengambil gambar dan Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan.
Sudah? Boleh diaktifkan dan lihat kamera karena akan kita inikan dari host. Silakan memandu untuk pengambilan gambar. Mana Anton nih? Bentar Pak ya, diproses dulu. Oke, Bapak Anton sudah siap? Sudah Bu, Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Anton? Masih ada Sudah Bu, yang... Oke, sudah semua. sudah? Oke, Sudah. terima kasih. Dan supaya kegiatan selanjutnya lebih terarah, kami undang moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Yuli Astuti yang merupakan pustakawan dari UPA Perpustakaan Universitas Riau. Dan acara akan langsung dipandu oleh Ibu Yuli Astuti. Kepada Ibu Yuli Astuti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vina atas waktu yang telah diberikan. Burung nuri terbang ke taman, hinggap sebentar di atas dahan. Selamat datang para peserta sekalian. Mari cerdas menyaring informasi dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau, Bapak Dr. Maksasai Indra SH MH. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Universitas Riau, Ibu Profesor Dr. Sri Endang Kornita SE MSI. Yang kami hormati narasumber kita pagi hari ini, Bapak Pradipta Faikar Hakim, yang merupakan Customer Success Manager Elsevier. Serta yang kami hormati Bapak Farhan Hafizena dan tim dari PT INA Publik Atama. Serta yang kami banggakan seluruh peserta literasi informasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Yuli Astuti yang akan membantu jalannya sesi diskusi kita dari awal hingga akhir. Di tengah derasnya arus informasi hari ini, kemampuan literasi bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan pokok. Pemanfaatan Scopus AI adalah langkah cerdas menuju riset yang lebih efisien, terukur, dan berkualitas tinggi. Dengan memaksimalkan fitur-fiturnya, peneliti dapat fokus pada analisis mendalam dan inovasi, sementara Scopus AI menangani eksplorasi literatur secara tepat dan komprehensif. Kita akan belajar bagaimana memilih informasi yang valid dan terpercaya bersama narasumber hebat kita. Hadirin sekalian, sesi utama kita hari ini akan dipandu oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Pradipta Faikar Hakim. Kepada Bapak, kami silahkan. Kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Pradipta Faikar Hakim. Terima kasih banyak Bu Yuli, terima kasih banyak Bapak Ibu semua di Universitas Riau. Saya sangat senang hari ini bisa diundang untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Izin menyapa Bapak Mana cara WR1, keluar? Ibu Kepala Perpustakaan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peneliti, teman-teman mahasiswa dari 1 sampai S3 di Universitas Riau. Terima kasih sudah diundang hari ini dan saya bisa berbagi informasi mengenai pemanfaatan Scopus dan Scopus AI. Sebenarnya memang ini bukan produk yang baru Bapak Ibu semua. Ini produk yang sudah dilakukan oleh Unri dari beberapa waktu lalu. Nah, saat ini kami berbagi untuk bagaimana Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan dengan baik. Karena tadi seperti yang disebutkan oleh Pak WR1 sudah dilanggan untuk Bapak Ibu semua di Unri. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan maksimal oleh seluruh orang yang ada di Unri.
Seperti itu. Nah, mungkin saya akan, meskipun memang topik hari ini lebih di Scopus AI, cuman mungkin saya juga akan menyinggung juga untuk Scopus terlebih dahulu, tentang bagaimana penerapan Scopus. Nah, itu yang menjadi memang core-nya terlebih dahulu untuk pemasaran Scopus. Saya akan bagi sesinya dengan saya melakukan presentasi terlebih dahulu, saya melakukan pemaparan terlebih dahulu, lalu saya juga akan memberikan live demo di Scopusnya, apa yang bisa dilakukan, baru kita lanjutkan dengan Scopus AI-nya gitu. Karena Scopus AI-nya sebenarnya memang tambahan fitur dari Scopus, sehingga memang kalau langsung ke Scopus AI sepertinya jadinya nanti agak sedikit lompat seperti itu. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk pemaparan tentang Scopusnya. Baik, Bapak Ibu, ini slide saya sebenarnya nggak gitu banyak. Saya cuma ingin memperkenalkan sedikit saja apa itu Scopus dan mengapa ini menjadi tools yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai mahasiswa untuk bisa memaksimalkan perjalanan akademik dan juga perjalanan riset Bapak Ibu semua. Bisa kan mulai dengan slide seperti slide ini. Jadi kita sebagai peneliti, tentunya kita ingin pertama adalah kita ingin stay up to date. Jadi kita ingin tahu apa sih sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan dari bidang yang sedang kita dalami. Oh. Lalu kedua adalah sebagai peneliti, tentunya kita juga ingin selalu punya tentunya kita juga ingin memiliki publikasi. Selain memang menjadi tuntutan bagi Bapak Ibu dosen, tentunya kita juga sebenarnya sebagai individu akademisi juga ingin punya publikasi yang bukan hanya ada saja, tapi juga berdampak. Tentu kita tahu juga bahwa sebenarnya saat ini juga menjadi iku juga bagi Bapak Ibu semua di dalam universitas untuk bisa memiliki publikasi yang mungkin bukan hanya ada saja, tapi juga mungkin publikasi di peringkat-peringkat teratas, publikasi yang jurnal-jurnal teratas, maupun juga publikasi yang mungkin memiliki citasi yang tinggi. Lalu juga kita juga ingin juga memiliki kolaborasi, tentunya kolaborasi dengan para peneliti-peneliti lain yang bukan hanya kolaborasi internal saja, tapi juga bisa kolaborasi secara internasional. Tentunya dengan hal tersebut kita bisa menambah exposure, menambah ilmu pengetahuan, dan hal lainnya. Dalam perjalanan penelitian kita, tentunya juga akan ada dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita juga ingin juga memiliki funding yang bisa kita securekan atau kita bisa amankan gitu, dari penelitian yang kita butuhkan. Pada akhirnya, hal ini akan melead atau berujung pada karir manajemen. Mungkin Bapak Ibu semua sebagai dosen, tentunya kita ingin terus naik jenjang karirnya, mungkin sampai di jenjang paling atas adalah jenjang guru besar atau profesor. Nah, namun kita juga tahu tadi kalau bisa dilihat bahwa sebenarnya kita banyak sekali hal yang ingin kita capai. Mungkin sebagai dosen kita harus melakukan pengajaran, kita juga perlu melakukan penelitian juga gitu. Sehingga mungkin ada banyak hal yang perlu kita lakukan, perlu kita prioritaskan dan perlu kita capai gitu. Oleh karena itu, misalnya dalam hal melakukan publikasi akan ada kompetisi terhadap publikasi tersebut. Jadi kompetisi terhadap kita mau achieve publikasi di yang tier yang mana, maupun juga tentunya akan ada juga kompetisi terhadap funding. Tuh. Selain itu juga dalam hal ini, maka juga dalam dunia peneliti kita juga jadinya tidak hanya melihat saja atau tidak hanya berfokus saja terhadap penelitian itu sendiri, tapi juga kita perlu juga punya waktu lain untuk bisa spending time terhadap hal-hal lainnya. Tadi misalnya juga untuk melihat siapa sih author yang memang bisa kita kolaborasikan, siapa sih memang kesempatan pendanaan dan hal lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita mencari informasi tersebut dari informasi yang memang mungkin tidak terpercaya, atau informasi yang memang tersebar di manapun tersebut, mungkin jadinya juga akan membuang waktu. Mungkin bayangkan dari ibu semua sudah spending time, mungkin dari ibu mencari di kaset di Google untuk mencari siapa kira-kira orang yang prominent dan segala macam, tapi ternyata mungkin ujung-ujungnya bukan orang yang seperti yang kita cari, karena sumber datanya bukan sumber data yang memang bisa kita percaya. Tuh. Nah, ini juga salah satu survei yang kami lihat bahwa sebenarnya saat ini lebih dari 4 jam digunakan oleh para peneliti untuk hanya mencari literatur saja. Gitu. Dan 5 jam setelahnya adalah untuk membaca literatur tersebut. Jadi belum sampai melakukan fieldworknya, belum sampai melakukan penelitiannya, sudah di spending time cukup banyak.
Tuh. Lalu bayangkan lagi Bapak Ibu semua ketika sudah melakukan pencarian segini banyak waktunya, ternyata pencarian tersebut dilakukan kepada sumber-sumber yang mungkin memang bukan sumber yang valid, sumber yang kualitas tinggi, sehingga memang akan adanya apa namanya pembuang-buangan waktu dan juga jadinya kualitas kita menjadi juga berkurang. Gitu. Terlebih juga dengan adanya growing artikel yang memang semakin banyak. Gitu. Jadi kita juga jadinya akan menjadi kesulitan juga untuk mencari atau melihat sebenarnya bagaimana sih kita bisa stay up to date terhadap penelitian yang memang berkembang saat ini, tapi juga penelitian yang memang bisa kita percaya. Ini adalah beberapa realitanya yang ada saat ini, yaitu adalah researcher menghadapi apa namanya peningkatan informasi yang bisa dapat mempengaruhi produktivitas, impact dan juga sukses mereka. Gitu. Saat ini tadi juga mungkin disebutkan bahwa sebenarnya library itu juga atau perpustakaan menjadi memang bergeser arahnya, bukan lagi sekedar hanya tempat untuk meminjam buku saja, tapi juga sebenarnya sebagai sumber untuk bisa memberikan informasi yang berkualitas kepada para pengguna-penggunanya. Gitu. Dan hal ini memang dibutuhkan oleh para peneliti, oleh para mahasiswa, oleh para dosen untuk bisa perpustakaan bisa mengkurasi mana sebenarnya tools-tools yang memang bisa digunakan untuk bisa menunjang publikasi tersebut, untuk bisa menunjang aktivitas akademik tersebut. Tuh. Tuh. Karena kalau misalnya memang adanya konten atau kita memiliki suatu hal di mana konten yang diberikan berupa konten yang memang berkualitas, hal tersebut akan bisa melihat hal itu bisa mempengaruhi terhadap berbagai macam hal. Gitu. Pertama dari sisi researcher itu akan bisa menimbulkan adanya pekerjaan tambahan yang membuat juga adanya inefisiensi, berujung kepada publikasi yang menjadi lebih lambat, berujung juga kepada mungkin kita akhirnya masuk kepada publikasi-publikasi yang mungkin level lebih rendah, sehingga akhirnya kembali terhadap influence atau citasi terhadap peneliti tersebut. Hal itu juga bisa mempengaruhi inovasi impact pada para peneliti tersebut, dan ujungnya juga bisa membuat adanya pengurangan atau bisa membuat adanya penurunan terhadap ranking, akreditasi, dan juga adalah funding dari peneliti tersebut. Gitu. Sehingga memang memiliki basis konten yang memang baik, yang berkualitas, jadi hal yang penting bagi para peneliti yang memang ditunjangnya atau ujung tombaknya itu adalah dari para penyuplai tools-tools tersebut, which is di sini adalah namanya adalah para pustakawan. Tuh. Nah, sehingga kami memperkenalkan Scopus. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah cukup familiar dengan nama Scopus ini. Jadi Scopus ini adalah sebenarnya sebuah database yang berisikan seluruh metadata. Gitu. Metadata dari seluruh penelitian-penelitian dari jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia. Gitu. Kami memiliki setidaknya lebih dari 7.000 publishers yang ada dalam database Scopus ini. Jadi kalau dilihat, nanti Bapak Ibu kita juga akan lihat juga sebenarnya apa yang bisa dilihat di sini. Pertama adalah 25 juta items, 25 juta tentang atas penelitian. Gitu. Lalu juga di sini kami juga memiliki lebih dari 94.000 profil organisasi. Jadi adalah profil organisasi dari seluruh dunia, itu bisa juga dilihat di sini. Termasuk juga dari Universitas Riau. Gitu. Lalu juga lebih 21,9 juta research profil peneliti juga dalam database Scopus ini. Tuh. Jadi Bapak Ibu nanti untuk bisa melihat apa sih sebenarnya penelitian yang memang ada dalam field Bapak Ibu semua, lalu untuk bisa melihat atau bisa menilai bagaimana um, keadaan atau status profil organisasi saat ini yang Bapak Ibu sedang tempati, maupun juga mengetahui tentang bagaimana sih profil-profil peneliti lainnya, itu juga Bapak Ibu bisa menggunakan dengan Scopus ini. Tuh. Jadi di database kami memang menggabungkan berbagai macam hal, jadi bisa data publikasi, data funding, data metrik-metrik lainnya untuk bisa melihat rankingan dari atau untuk bisa lihat bagaimana sebenarnya kualitas publikasi kami, itu kami akan masukkan dalam teknologi yang ada. Oh. Dan juga membedakan dari database kami, mungkin kalau Bapak Ibu juga jadi pertanyaannya adalah, oh mungkin data-data ini sebenarnya bisa juga kita lihat mungkin di Google gitu.
Nah, sebenarnya mungkin yang juga membedakan di kami itu adalah di setiap data yang kami loading di dalam Scopus ini, kami akan selalu punya namanya board. Boardnya adalah namanya CSAB, Content Selection and Advisory Board. Nah, akhirnya bisa juga membuat bahwa konten-konten yang kami hadirkan dalam Scopus adalah konten-konten yang kami kurasi, sehingga konten tersebut bisa dipercaya, lebih jauh lebih bisa dipercaya. Gitu. Sehingga Bapak Ibu ketika mengakses ke Scopus, data-data yang diambil, itu data yang memang Bapak Ibu bisa langsung ready to use, tanpa perlu lagi untuk khawatir atau tanpa perlu lagi untuk uh, merasa bahwa sebenarnya ada pembuang-buangan waktu karena mencari data, suatu bank data, tapi ternyata bukan data yang mau kita ingin capai. Oh. Ini adalah mungkin gambarannya untuk Scopus ada lebih dari 2,6 juta miliar cited di sini dari tahun 1970 dan juga ada berbagai macam hal dari records, lalu dari author profile, lalu dari organization profile dan lainnya. Tuh. Nah, tentunya untuk Scopus sendiri yang bisa digunakan dengan manfaatnya itu memang bisa digunakan oleh di berbagai macam stage of research gitu. Pertama dari sisi progressing the research gitu. Jadi untuk bisa mengajarkan bagaimana sebenarnya research itu dilakukan kepada mahasiswa kita. Gitu. Untuk bisa juga menunjang adanya pengembangan karir dan juga development daripada peneliti dan juga daripada dosen. Gitu. Untuk bisa juga membuat adanya research menjadi juga lebih mudah dan juga adalah tentunya juga bisa untuk memberikan data-data bagaimana sebenarnya penelitian tersebut tuh bisa di track. Gitu. Dari sisi mengevaluasi research itu bisa juga digunakan untuk bisa memberikan impact atau research impact, memberikan signal terhadap research impact, maupun terhadap organization impact. Oh. Lalu juga tentunya hal ini juga bisa digunakan untuk tadi pertama adalah untuk bisa menilai bagaimana ranking dari organisasi, untuk bisa juga memberikan juga apa namanya indikator terhadap assessment nasional maupun regional, memberikan juga research trend. Nah, ini bisa digunakan kepada para peneliti untuk melihat bagaimana research trend yang ada dan akhirnya bisa melihat juga nanti bagaimana peneliti bisa meng-fill the gap dari penelitian yang sudah ada dan juga memberikan juga insight terhadap analisis yang sudah dibutuhkan. Terus, sehingga memang hal ini memang digunakan baik kepada librarians atau perpustakaan sebagai penyuplai informasinya, students, peneliti, dan juga kepada para fakulty and researcher dan juga kepada administrator di tingkat universitas. Tujuannya adalah untuk nanti pada akhirnya bisa menyiapkan pada universitas untuk bisa memberikan penelitian apa namanya penyumbangan publikasi yang memang berkualitas sehingga pada akhirnya bisa menaikkan ranking pada universitas sendiri. Tuh. Mungkin seperti itu. Nah, pada akhirnya juga Scopus sendiri Bapak Ibu semua juga memang digunakan oleh berbagai macam institusi yang ada. Kalau Bapak Ibu juga mungkin familiar dengan institusi perankingan universitas seperti QS ataupun THI itu juga sebenarnya adalah bagian dari bukan bagian Scopus, kami juga menyuplai datanya kepada QS dan juga THI. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan data Scopus itu juga data juga yang sama dipakai oleh apa namanya organisasi pemeringkat ini. Tuh. Dan di kami pun juga sebenarnya kami juga memiliki tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kami juga memiliki apa namanya um, rules yang memang cukup rigid untuk bisa memasukkan informasi dalam Scopus ini dan juga kami juga tadi memiliki board yang memang tugasnya adalah untuk bisa mengkurasi informasi-informasi yang ada dalam Scopus. Seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit kenalan tentang apa sih Scopus dan mengapa Scopus ini layak untuk Bapak Ibu gunakan sebagai tools untuk Bapak Ibu mendampingi penelitian atau riset Bapak Ibu semua. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam websitenya supaya bisa langsung kebayang gitu. Itu bisa digunakan atau dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Oke, jadi Bapak Ibu untuk mengakses Scopus, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke dalam halaman ini, scopus.com, dan akan masuk ke dalam halaman ini. Tuh. Bapak Ibu sebagai institusi Universitas Riau, saat ini sudah dilanggar oleh Universitas Riau, dan bisa digunakan oleh semua pihak, baik dosen, baik peneliti, baik perpustakaan, maupun juga kepada mahasiswa, dan jenjang apapun juga bisa menggunakan Scopus ini.
Tuh. Yang perlu Bapak Ibu lakukan cukup dengan menggunakan dua hal. Pertama adalah Bapak Ibu bisa akses dengan menggunakan IP address kampus, WiFi kampus. Itu bisa langsung masuk ke dalam scopus.com ini bisa langsung akses. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa masuk dengan menggunakan alamat email institusi Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa masuk dalam menggunakan email, asal menggunakan email Bapak Ibu semua yang memakai domain UNRI. Jadi jangan pakai domain yang Gmail atau Yahoo itu tidak bisa diakses. Lalu jadi perlu melakukan untuk membuat akun dengan menggunakan yang domainnya adalah domain UNRI. Oh. Ini Bapak Ibu sudah bisa mengakses baik dengan menggunakan PV kampus ataupun dengan menggunakan email domain dari email domainnya Bapak Ibu semua masing-masing yang email domain UNRI. Seperti itu. Nah, di Scopus sendiri itu memang kami bagi pemanfaatannya itu bisa digunakan untuk empat hal. Pertama adalah untuk mencari dokumen, kedua adalah untuk mencari authors, ketiga adalah untuk mencari organisasi atau organisasi profile, yang terakhir adalah untuk mencari jurnal. Dia akan kami demokan satu-satu sebelum nanti masuk juga ke yang bagian new ini Bapak Ibu. Untuk yang mungkin menariknya adalah Scopus AI yang memang jadi banyak. Tuh. Nah, cuman mungkin saya akan demokan sedikit tentang apa sih yang bisa kita lakukan dari Scopus ini. Tuh. Pertama adalah Bapak Ibu bisa mencari dokumen. Tuh. Jadi mencari dokumen ini Bapak Ibu tinggal masukkan keyword yang memang Bapak Ibu interest gitu, sesuai dengan mungkin bidang ilmu Bapak Ibu semua. Tuh. Saya kalau saya mungkin saya karena emang backgroundnya adalah di akuntansi, keuangan. Saya mencari tentang sustainable finance. Tuh. Nah, memang untuk pencariannya saat ini memang pencarian terminologi atau keywordnya memang masih dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena memang hal ini berhubungan dengan judul-judul atau keyword yang digunakan di setiap mohon maaf, di setiap setiap artikel. Nah, jadi memang keyword tersebut tentu akan nyambungnya dengan menggunakan keyword berbahasa Inggris. Jadi misalnya kita lakukan search di sini. Nah, kan langsung masuk, tentang ini adalah dokumen yang memang saya ingin cari. Gitu. Nah, untuk pencarian sendiri, Bapak Ibu semua juga bisa mencari dengan menggunakan tambahan search field untuk bisa juga masuk ke dalam ke apa namanya ke dalam pencarian yang mungkin lebih lebih tajam. Gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa juga masukkan dalam N. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu ingin masukkan juga yang memang beririsan. Jadi misalnya kayak sustainable and finance itu bisa juga gitu. Atau misalnya kayak sustainable finance or misalnya adalah tadi bisa masukkan dalam or mungkin adalah istilah-istilah yang mungkin kita juga ingin cari lainnya. Misalnya adalah misalnya green finance karena memang berhubungan. Ataupun misalnya kita juga tambahkan dengan or and not. Jadi misalnya kita stable finance and green finance, tapi jangan masukkan tentang misalnya brown finance. Itu misalnya seperti itu. Jadi bisa juga kita masukkan untuk pencarian-pencariannya sesuai dengan apa yang mau kita arahkan. Seperti itu. Nah, untuk pencarian dokumen sendiri, itu kita lihat di sini bahwa sebenarnya dokumennya, ini karena memang saya topiknya mungkin cukup detail, jadi mungkin kita hanya dokumen 3.000 saja. Mungkin saya let's say, coba kita pakai yang mungkin lebih umum, artificial intelligence itu misalnya. Sebentar. Oke. Nah, misalnya kita pakainya artificial intelligence itu akan masuknya ke dalam privatnya jauh lebih banyak. Itu adalah dokumennya sampai di 868.000. Gitu. Nah, ini oke. Nah, jadi untuk penelitian sendiri ini bisa langsung dilihat bahwa sebenarnya em, ini kita bisa juga membuat pencariannya itu dengan mencari dengan lebih detail, gitu. Dengan kita memakai berbagai filters yang ada di sini. Gitu. Misalnya adalah, kita mau tahu tentang penelitian artificial intelligence yang ada di saat ini, tapi kita bisa batasi juga untuk tahun-tahunnya. Misalnya cuma kalau kita mau tahu hanya di 10 tahun ke belakang, seperti itu, juga kita masukkan saja ke dalam angkanya. Lalu kita bisa juga tahu mengetahui siapa sih authors yang memang cukup banyak atau cukup prominent di dalam atau banyak di dalam penelitian di bidang AI ini.
Oh, jadi kita mau juga untuk static area-nya seperti apa? Kan static area ini juga bisa kita mainkan karena satu satu keyword itu bisa jadi mungkin akan berhubungan dengan berbagai macam subject area. Itu. Lalu juga untuk mainkan dokumen type-nya. Lalu mungkin yang bisa juga kita lihat habisnya adalah di bagian affiliation. Gitu. Jadi mau tahu juga kita sebenarnya mau tahu sebenarnya penelitian di bidang AI ini itu tuh paling banyak atau paling banyak di mana ya. Tuh, nah, kita lihat sini, oh ternyata banyaknya di mungkin lebih di daerah Chinese, jadi Academy of Science, Tsinghua University, dan hal lainnya. Tuh. Lalu juga kita juga di sini funding sponsor. Jadi kalau lihat di bagian awal, sebenarnya juga yang perlu kita juga butuhkan ketika memang melakukan pencarian penelitian adalah di sisi bagian funding. Tuh. Jadi kita juga mau tahu juga kira-kira penelitian AI ini itu sebenarnya banyaknya difunding oleh siapa. Tuh. Tujuannya adalah kalau misalnya kita juga nanti mau melakukan penelitian yang sama, kita bisa juga mengira-ngira, oh ternyata bisa kita mainkan dengan si funding sponsor ini. Tuh. Juga country dan juga source type-nya. Nah, yang Bapak Ibu juga perlu tahu adalah memang untuk Scopus ini itu memang isinya hanya abstrak saja. Gitu. Jadi memang tujuannya adalah bukan untuk mencari atau membaca artikel secara keseluruhan. Seperti itu. Setelah kita coba pakai language English saja supaya kelihatan di sini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah punya artikelnya, Bapak Ibu bisa langsung dengan hasilnya, Bapak Ibu bisa langsung klik saja untuk dokumen yang memang ingin telah lebih lanjut. Misalnya ini, kita bisa klik. Saya bisa tahu, oh sebenarnya dokumen ini itu siapa, lalu apa namanya artikelnya siapa yang menulis, dari departemen dari AWS dari mana dan hal lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa membaca abstraknya di sini. Jadi untuk Scopus sendiri yang Bapak Ibu bisa bisa baca adalah di bagian abstraknya saja. Dan juga keyword-keyword yang digunakan. Dan juga metadata yang memang berhubungan. Jadi untuk autorsnya, afiliasi, dan juga email address-nya. Tuh. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang penelitian ini, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa apa namanya bisa um, menghubungi lebih lanjut terhadap si para peneliti ini. Gitu. Pun juga di sini kita juga tambahkan juga untuk cited kalau misalnya ada cited-nya bisa lihat cited dengan penelitian di mana, maupun juga reference-nya itu siapa. Jadi untuk satu penelitian, Bapak Ibu jadi bisa juga untuk mengembangkan lebih lanjut, oh misalnya referensi dapat dari mana. Gitu. Kalau misalnya dia itu bisa klik view PDF ini, oh ini kalau pakai Subdirect. Oke. Jadi untuk yang apa namanya, untuk yang Scopus sendiri, tadi karena memang ini adalah hanya berdasarkan metadata abstrak saja. Gitu. Nah, ada juga mungkin yang kalau misalnya dalam metadata itu bentuknya adalah open access. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa juga membaca lebih lanjut di dalam penelitiannya. Dengan misalnya Bapak Ibu klik di bagian penelitiannya, lalu Bapak Ibu bisa langsung klik full text saja di sini. Nah, ini adalah bentuknya full open access. Jadi Bapak Ibu bisa klik di bagian full text dan bisa langsung mengarahkan ke view publishers. Jadi publishernya nanti akan menunjukkan apakah penelitian ini bisa dibaca lebih lanjut atau enggak. Karena ini adalah bentuknya open access. Tapi kalau memang bukan open access, maka penelitian ini tidak bisa dibaca lebih lanjut karena memang perlu berlangganan untuk membaca penelitian tersebut. Seperti itu. Nah, dari yang kami tunjukkan juga di sini, itu juga memang menjadi penting adalah di dalam pencariannya itu mungkin kan banyak sekali. Sebenarnya pencarian dokumen ini bisa bisa digunakan untuk tiga hal, gitu. Yang memang menurut kami cukup powerful. Gitu. Pertama adalah untuk bisa mencari untuk bisa mencari tentang pengetahuan terbaru dari penelitian ini atau stay update tentang penelitian ini, itu Bapak Ibu bisa klik di bagian short by yang date newest. Tuh. Untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang saya yang saya ingin cari untuk saat ini di memang penelitian paling barunya. Tuh. Nah, karena Bapak Ibu juga bisa mainkan di bagian short by-nya itu adalah bagian yang date all this. Jadi memang ketika kami menampilkan ini memang yang keluar pertama kali itu adalah untuk yang di newest. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan apa namanya bisa juga melakukan untuk sortingnya. Get all this itu untuk mengetahui sebenarnya penelitian AI ini
tentang artificial intelligence ini sebenarnya pertama kali itu dimunculkan itu tahun kapan gitu. Ternyata terminologi AI sudah pernah dimunculkan di tahun 1905 gitu bahkan. Jadi memang sudah cukup lama. Gitu. Nah, mungkin juga jadi penting atau berguna juga adalah di bagian date cited by. Cited by IS. Karena kita juga pengen tahu sebenarnya dalam penelitian AI atau terminologi AI ini itu sebenarnya paling banyak itu disitasi itu di dokumen mana. Tuh. Tujuannya apa? Sebenarnya adalah kalau misalnya kita juga punya penelitian yang sama, mungkin kita juga akhirnya mau mau juga mungkin menggunakan citasi yang sama. Karena adalah penelitian yang kita anggap sebagai penelitian paling berkualitas karena penelitian yang memang paling banyak citasi, paling berdampak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pencarian dokumen dengan seperti ini. Gitu. Dan di setiap dokumen tadi, Bapak Ibu bisa juga klik di bagian dokumennya untuk mengetahui apa namanya metadata atau informasi tambahan tentang penelitian tersebut. Jadi untuk mengetahui jurnal di publish di jurnal mana, penelitiannya siapa, lalu juga mungkin tadi juga untuk juga misalnya Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang penelitian tersebut, bisa juga Bapak Ibu mungkin berkontak dengan para autorsnya. Seperti itu. Itu yang pertama untuk pencarian tentang dokumen. Ini adalah sebenarnya yang paling utama mungkin untuk digunakan di Scopus untuk mencari tadi untuk mencari sebenarnya tren, untuk mencari bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di dalam field tersebut. Nah, yang kedua itu adalah Bapak Ibu bisa juga mencari authors, mencari para peneliti di bidang tersebut. Tuh. Bapak Ibu bisa gunakan, bisa pertama adalah Bapak Ibu bisa langsung masukkan nama yang Bapak Ibu ingin cari. Tuh. Misalnya Bapak Ibu juga sudah ada dalam Scopus, Bapak Ibu juga bisa masukkan nama Bapak Ibu semua. Tuh. Misalnya di sini saya mungkin pakai satu contoh, dengan masukkan saja namanya, nama depan dan nama belakangnya. Nanti akan ada hasilnya, lalu kita bisa langsung pilih mana sebenarnya yang mau kita cari. Karena biasanya mungkin satu nama itu mungkin akan memiliki mungkin ada nama-nama lain yang juga dalam skop tersebut. Mungkin meskipun orang yang berbeda. Gitu. Jadi pastikan ketika kita pilih, itu memang sesuai dengan afiliasi yang mau kita pilih. Lalu yang mau saya pilih nomor satu. Nah, sini akan kita lihat pengarangnya untuk melihat oh ini adalah si orangnya dan juga si ada di mana dan kita bisa tahu tentang dokumen-dokumen yang memang sudah pernah dihasilkan. Jadi dia punya 90 dokumen di mana dokumen tersebut disitasi lebih dari 5.299 dokumen. Tuh. Kita lihat juga untuk H-index-nya. H-index ini sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana dampak dari para peneliti tersebut gitu. Karena emang kita hitungnya dari jumlah penelitian yang emang sudah dihasilkan itu adalah berapa sebenarnya citasi yang sudah pernah dihasilkan. Jadi dari 36 index ini kita bisa penggambarannya itu adalah setidaknya ada 36 dokumen dari peneliti ini yang pernah citasi yang pernah citasi setidaknya 36 kali. Tuh. Kalau mungkin bisa lihat sini indeksnya sedikit gambaran. Lalu kalau lihat ternyata memang dia punya penelitian sampai 91 dokumen tadi. Tapi sebenarnya dia punya dokumen yang disitasi minimal 36 kali itu adalah 36 saja. Gitu. Lebih daripada itu yang misalnya dokumen 37 itu hanya 32 saja. Jadi kita berhenti hitung di sini. Nah, index ini memang digunakan untuk apa? Bagus semua. Untuk bisa juga menggambarkan bahwa ketika Bapak Ibu itu melakukan penelitian, pastikan juga penelitian yang dilakukan itu adalah bukan hanya penelitian yang ada saja tadi, tapi juga penelitian yang bisa juga memberikan dampak, bisa juga disitasi oleh orang lain. Tuh. Tujuan untuk Bapak Ibu semua untuk juga bisa melakukan penelitian yang konsisten. Itu konsisten, high quality. Tuh, jadi jangan, jadi kalau misalnya kita mau punya penelitian, bukan hanya banyaknya aja, tapi juga punya juga kualitas yang memang tinggi juga. Tuh. Sini juga bisa lihat juga untuk berbagai macam hal, misalnya kayak dokumennya apa. Nah, kita bisa lihat juga untuk dokumen yang memang paling baru, lalu misalnya dokumen yang paling lama, ataupun juga sama tadi yang paling yang kita mau tahu adalah misalnya dokumen yang paling banyak disitasi. Tuh. Oh, ternyata memang dokumen ini yang paling banyak disitasi oleh penelitian lainnya. Tuh. Tujuannya adalah untuk kita bisa melihat apa sih kalau bisa kita mungkin menyukai satu peneliti, akhirnya kita bisa juga untuk melihat lebih lanjut penelitian itu di bidang mana sih. Penelitian apa yang bisa kita
lebih lanjut dari peneliti ini. Atau misalnya kita juga tadi mau melakukan kolaborasi, itu bisa juga kita gunakan atau kita bisa benchmarkkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam si penelitian ini. Seperti itu. Nah, kita juga bisa juga melihat gambaran juga di sini di sisi autorsnya. Ini mungkin juga biasanya juga mungkin diminta kalau misalnya kita sebagai untuk melakukan career management, untuk bisa untuk progressing gitu. Untuk melihat sebenarnya si author ini posisinya di mana, first author, last author, co-author maupun single author. Nah, mungkin kalau misalnya di kita di Indonesia biasanya mungkin kita akan lebih menilai atau lebih dianggap sebagai untuk progressing ketika memang kita adalah peneliti pertama, first author, karena emang itu adalah yang di pengarang pertama. Meskipun mungkin di beberapa negara lain tuh agak sedikit berbeda, karena biasanya di beberapa negara lain tuh tidak begitu mempedulikan dia first atau second atau last gitu. Tapi kami pun juga menentukan juga di sini untuk first author, last author, co-author maupun juga single author atau tidak. Jadi kita bisa lihat untuk citasinya atau trennya, bahwa sebenarnya bagaimana sih penelitian dia itu berprogres gitu. Ternyata emang dia paling tinggi dari 2007, setelah itu memang terus-menerus dokumennya ada, cuman memang tidak sebanyak itu. Di sini ada kita di bagian yang itu adalah dokumennya, dan yang hitam adalah jumlah citasinya. Jadi untuk bisa juga melihat bagaimana sih progressing setiap orang untuk penelitiannya. Gitu. Nah, bisa juga untuk Bapak Ibu semua untuk melihat baik kepada author lain untuk mencari co-authors ataupun ketika Bapak Ibu juga untuk mengevaluasi diri sendiri gitu untuk mengetahui dokumen saya tuh apa sih gitu, dokumen sudah berapa banyak, berapa H index saya gitu, dan juga bagaimana progressing saya sebagai peneliti gitu. Nah, selain daripada pencarian dengan langsung ke nama, tadi kita langsung bisa langsung mencari di bagian namanya, gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari dengan menggunakan yang tab ketiga namanya Research and Discovery, gitu. Ini sebenarnya sama-sama juga ditujukan untuk mencari authors, gitu. Tapi kalau ini Bapak Ibu bisa mencari dengan menggunakan keywords, gitu. Misalnya tadi mungkin saya masukkan keywordnya climate change, gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mencari sebenarnya siapa sih peneliti yang prominent di bidang climate change. Nah, ini mungkin bisa juga berguna tadi untuk mencari co-authors, mencari reviewers. Tuh. Jadi misalnya mau lihat, oh misalnya climate change itu ternyata ini apa peneliti yang emang paling prominent. Paling prominentnya adalah kami um, matchingkan dengan berapa banyak dokumen yang matching dengan peneliti tersebut. Kok. Jadi misalnya si peneliti nomor satu Chris Zelensky ini itu yang paling banyak menghasilkan penelitian di bidang climate change sesuai dengan dokumen yang memang kita kami matchingkan. Kok. Nah, dalam hal ini kita bisa juga untuk melimitkan, misalnya kita mau tahu hanya uh, penelitian climate change mungkin di country Indonesia, karena kita mau kolaborasi misalnya di Indonesia saja, gitu. Bisa juga. Dan ternyata oh paling banyak ada di USU, Bapak Muhammad Basyuni. Tuh. Lalu misalnya juga bisa juga kita main-mainkan. Misalnya kita mau tahu untuk hanya di mungkin Riau ada kali. Pada itu tidak ada. Uh, jadi uh, jadi ini bergantung dengan apa namanya kesediaan ke ketersediaan dari siapa-siapa peneliti-peneliti yang sudah ada di di field sini. Oh, jadi kita bisa melakukan apa namanya filtering sesuai dengan yang mau kita tuju. Gitu. Pun juga sama dengan tadi, kita juga bisa tahu tentang profilnya seperti apa di orang tersebut. Gitu. Kenapa kita melihat bahwa sebenarnya dia itu memang paling matching untuk publikasi apa yang memang matching dengan keyword climate change. Kita bisa melihat di sini. Yang bisa juga untuk view full profilnya sama dengan yang tadi. Itu yang kedua, tadi untuk mencari authors, baik dengan menggunakan tab authors maupun dengan untuk mencari dengan tab research and discovery. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mencari untuk profil organisasi. Nah, profil organisasi ini bisa digunakan baik untuk Bapak Ibu yang dalam UNRI maupun mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui juga untuk universitas lain. Itu bisa juga. Tuh. Saya tadi menggunakan misalnya Universitas Riau.
Kelihatan di sini Universitas Riau. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat juga misalnya untuk Islam Riau, Universitas Riau Kepulauan dan hal lainnya. Pun juga misalnya Bapak Ibu menggunakan mau cari UI, ITB itu bisa, ataupun Bapak Ibu juga bisa mencari mungkin selain misalnya Harvard, Stanford itu juga bisa. Jadi karena emang ini adalah masuk untuk seluruh organisasi di seluruh dunia yang masuk dalam Scopus. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa klik Universitas Riau di sini. Tujuannya adalah untuk melihat proses organisasi. Misal ini biasanya mungkin paling digunakan untuk em, bagian rektorat atau administrator. Jadi untuk melihat sebenarnya bagaimana sih sebenarnya saat ini research profile dari organisasi kami gitu. Untuk melihat kekuatan di mana, untuk melihat misalnya research trendnya di yang sudah dihasilkan eh, eh, akademisi di atas kami itu kayak gimana dan segala macam. Tuh. Jadi bisa lihat sini memang sosial misalnya, oh ada dokumennya segini banyak gitu. Ternyata paling banyak ada di bidang environmental science. Begitu juga dengan fisika astronomi dan seterusnya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk bisa melihat trennya atau paling banyak itu ada dari mana. Pun juga bisa lihat juga di bagian source-nya. Jadi untuk melihat sebenarnya penelitian tadi itu paling banyak ada di mana nih publikasinya atau tempatnya. Tuh. Contoh paling banyak misalnya ada di Conference Series Journal Physics. Tuh. Lalu IOP Conference Series dan hal lainnya. Tuh. Jadi bisa juga untuk sebenarnya untuk melihat udah banyak dokumennya misalnya, lalu dokumen itu ada di mana aja. Tuh. Lalu misalnya kita mau lebih menggenjot lagi untuk publikasi yang mungkin lebih berdampak, kira-kira kita mau naikin di sebelah mana nih? Misalnya saat ini mungkin baru conference aja, tapi kita mau naikin misalnya sampai di publikasi di jurnal dan hal lainnya. Udah ada banyak atau belum? Nah, seperti dan hal lainnya. Juga untuk melihat bagian collaborators. Nanti adalah bisa juga untuk melihat sebenarnya di akademisi UNRI itu tuh paling banyak berkolaborasi dengan siapa. Tuh. Ternyata ini misalnya paling banyak adalah di Malaysia, misalnya kebanyakan sama Malaysia dan juga adalah Universitas Teknologi Malaysia. Tuh. Diikuti dengan yang lokal misalnya ada BRIN, UI, Pajajaran dan hal lainnya. Jadi bisa kalian juga sebenarnya peneliti di UNRI itu banyaknya tuh kolaborasi atau enggak sih? Nah kalau kolaborasi itu kolaborasi sama siapa? Hal ini juga bisa digunakan untuk misalnya Bapak Ibu yang mungkin di rektorat, misalnya selama ini sudah punya kerjasama dengan universitas tertentu untuk menghasilkan publikasi. Jadi kelihatan sebenarnya memang itu tercapai atau enggak ya. Karena memang dengan kolaborator kita bisa langsung tahu sebenarnya memang tercapai atau enggak dari sisi kolaborasi penelitiannya. Jadi di SDGs kita bisa lihat juga, SDGs-nya bisa langsung kelihatan um, um, apa namanya dokumen-dokumen tadi itu sebenarnya keklasifikasi ke dokumen di SDGs mana. Dan itu bagian kliknya kita langsung tahu sebenarnya dokumen-dokumen apa yang klasifikasi dengan SDGs 1, SDGs 2 sampai seterusnya. Nah, ini sebenarnya untuk yang ini memang paling banyak digunakan adalah di bagian rektorat, bagian administrator untuk bisa melihat trend dari universitas masing-masing. Oh. Terakhir, itu adalah di bagian sources. Ini adalah untuk kita mencari jurnal. Tuh. Jadi Bapak Ibu bisa juga untuk mencari jurnal di sini. Tuh. Jadi tujuannya adalah tadi untuk bisa mengetahui sebenarnya ranking jurnal yang mau kita capai itu apa-apa saja. Nah, kita masuk ke bagian sources, lalu kita bisa untuk masukkan ke dalam subjek area yang mana yang mau kita cari lebih lanjut. Gitu. Misalnya kita mau penelitian, let's say um, di bagian say forestry gitu mungkin. Kita bisa langsung tahu nih sebenarnya ada 248 jurnal internasional training Scopus yang saat ini itu ada dalam apa namanya ada dalam bidang forestry gitu. Nah ini memang semuanya karena di Scopus tuh kami mengindeks tidak hanya jurnal saja tapi juga bisa conference, book series maupun trade publications. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ingin jurnalnya aja, Bapak Ibu bisa langsung klik bagian jurnalnya. Jadi bisa kelihatan ada 225 jurnal di bidang forestry dari Q1 sampai Q4. Gitu. Nah, ini untuk kalau di kami itu memang di Scopus kami menghitung bagaimana jurnal itu berdampak dengan menggunakan namanya site score. Gitu. Site score ini sebenarnya kami hitung dengan jumlah citasi di setiap jurnal selama 3 tahun ke belakang dibagi dengan jumlah dokumen
jumlah seluruh dokumen yang akan dihasilkan di jurnal tersebut di tahun yang memang sedang kami hitung. Tuh. Nah, di setiap jurnal tersebut kami hitung set skornya, lalu nanti akan kami urutkan. Gitu. Set skor paling tinggi sampai set skor paling rendah. Gitu. Karena emang berdampaknya kami atau kualitasnya jurnal kami itu kami hitungnya dengan jumlah citasi tadi. Obrolan kan? Selalu kali ya Kak kemarin Kak. Oke, Selalu ada kali suara ya. masuk. Iya. Ada motor. Iya nah. Oke, mohon maaf. Gitu. Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu untuk bisa tahu juga sebenarnya jurnal-jurnal apa saja yang emang bisa kita masukin untuk tentang kita. Gitu. Nah, kita juga bisa tadi untuk melihat jurnalnya itu bisa juga dilihat untuk kuartil-kuartilnya. Jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Kemudian sebagai gambaran juga sebagai gambaran juga untuk kami itu melakukan kuartil-kuartilnya itu adalah sebenarnya kuartil 1 adalah 25% teratas. Kuartil 2 25 sampai 50%, kuartil 3 50 sampai 75, kuartil 4 adalah 76 ke atas. Gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya 225, kuartil 1 itu sekitar seperempat teratas dari 225 ini. Jadi sekitar 50-an. Nah, result teratas itu masuk Q1. Gitu. Lalu Q2 setelahnya, Q3 setelahnya, dan Q4 setelahnya. Gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya, oh jurnal ini jurnal apa saja. Gitu. Kita bisa bisa juga klik juga, misalnya kita mengetahui kualitas satu saja itu yang mana. Misalnya kita apply, ada 46 result untuk jurnal Q1 di bagian forestry. Gitu. Sebenarnya untuk dokumennya yang memang sudah dihasilkan berapa banyak, citasinya, dan hal lainnya. Dan itu bisa tahu juga untuk publishernya siapa. Gitu. Jadi misalnya tentang jurnal forestry, publishers Elsevier itu paling tinggi ada di Computers and Electronic in Agriculture. Tapi juga tadi Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu juga perlu perhatikan bahwa sebenarnya di setiap jurnal itu kadang itu mereka punya, kita klik di sini, itu memiliki apa namanya kategori yang mungkin beririsan. Tuh. Jadi misalnya di sini untuk kategori forestry itu dia tetap saya skor nomor 1, yang ketiga sampai dari 75 gitu. Tapi di jurnal ini itu juga sebenarnya juga uh, cek juga untuk artikel-artikel yang berhubungan dengan nature and landscape conservation. Yang mana juga ini tetap Q1 juga. Bisa juga untuk kayak ekologi, bioekologi, ekologi evaluation, ekologi dan hal lainnya. Gitu. Jadi di satu jurnal itu dimungkinkan dia itu punya beririsan dengan berbagai macam disiplin ilmu yang lainnya. Gitu. Kalau Bapak Ibu juga lihat sini, kami menunjukkan juga untuk 3 ranking, side score, SCR, dan juga SNIP. Yang memang kami hasilkan itu adalah di side score, SCR, dan SNIP itu memang dihasilkan oleh pemeringkat lainnya, tapi memang datanya tetap data Scopus. Sehingga memang kami tetap tampilkan di sini. Gitu. Tapi untuk pemeringkatan di Q1 sampai Q4 itu kami menggunakan di data side score. Tuh. Nah, itu yang bisa digunakan dengan Scopus secara gambaran besarnya. Jadi Scopus bisa digunakan dengan tadi 4 hal. Pertama, untuk mencari dokumen. Jadi untuk mencari metadata. Tujuan untuk mencari abstrak, itu di dokumen. Yang kedua, untuk mencari authors. Itu tujuan untuk mencari kolaborators, mencari reviewers. Itu Bapak Ibu bisa gunakan di bagian authors maupun research discovery. Lalu ketiga adalah bisa juga untuk mencari organizations. Untuk mencari, biasanya untuk digunakan untuk evaluasi organisasi, mencari pembanding, lalu misalnya tadi untuk melihat bagaimana research trend di organisasi masing-masing, mencari bagaimana tren kolaborasi yang ada di organisasi masing-masing dan hal lainnya. Tuh. Yang keempat adalah untuk mencari jurnal di bagian sources ini. Tuh, tujuannya tadi untuk mencari, kalau misalnya tadi sebagai peneliti di bidang tertentu, kita pengen tahu nih sebenarnya kita bisa masuk di penelitian mana saja nih, jurnal mana saja yang memang kita bisa anggap berkualitas. Misalnya kita mau mulai dulu dari Q4 itu tidak masalah. Lalu nanti bisa kita progressing di Q3, progressing di Q2, progressing di Q1. Itu jurnal dan kita bisa cari tempat publikasi mana yang memang paling cocok untuk penelitian kita di stage penelitian kita saat ini. Oke, nah itu sebenarnya tadi untuk bagian Scopus yang jurnalnya terlebih dahulu. Tuh. Nah, saya mungkin akan masuk sekarang ini ke bagian Scopus AI-nya yang ada di bagian new ini, yang tadi kita belum jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, mungkin saya sedikit presentasi terlebih dahulu tentang Scopus AI itu apa sebenarnya.
Oke, Scopus AI. Oke, ini Saniasnya Scopus AI. Oke. Oke, mungkin tadi kami sudah tunjukkan tentang Scopusnya. Pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa sering Bapak Ibu menggunakan Scopus, gitu. Dan biasanya Bapak Ibu menggunakan untuk apa Scopus? Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin familiar dengan Scopus, ada mungkin yang baru pertama kali tentang Scopus dan tahu cara penggunaannya. Jadi memang kita masih dalam stage yang berbeda-beda. Gitu. Jadi Scopus tadi yang kita sudah sebutkan bahwa sebenarnya Scopus itu berisikan berbagai macam hal, berisikan berbagai macam data, baik data dokumen, abstrak, berbagai profile, researchers, dan hal lainnya. Gitu. Nah, kami terus melakukan updating itu bahkan setiap harinya. Gitu. Sekitar 11.000 artikel per hari yang kami indexing dan kami masukkan dalam Scopus ini. Ini adalah sebenarnya tempat yang terus-menerus growing. Karena emang Scopus itu bukan hanya capturing one time aja, tapi kita terus-menerus update datanya setiap hari, setiap minggunya. Oke, nanti kami punya ini ya. Nah, kami di Scopus AI. Nah, tadi kalau lihat di Scopus itu di dalam um, landscape of para peneliti itu kita punya tadi beberapa challenges. Pertama adalah mungkin kompleksitas landscape-nya memang sangat-sangat kompleks, jadi timbul adanya overload informations. Dari sisi tools-nya, mungkin juga kita punya tools yang mungkin limited, sehingga membuat search-nya juga inefficient. Tapi dari sisi kolaborasi, mungkin kita punya kolaborasi yang mungkin limited. Gitu, atau secara silo saja. Gitu. Hal ini berdampak terhadap lower academics dan juga adalah social impact yang juga mungkin jadi bisa berkurang. Nah, padahal sebenarnya Scopus user itu juga sebenarnya tadi bukan hanya mereka-mereka yang tadi misalnya mungkin di perpustakaan ataupun bukan hanya sekedar aplikasi saja, tapi juga sebenarnya para peneliti, para pengguna, mahasiswa, dosen juga sebenarnya pengguna juga Scopus. Dan yang mereka inginkan adalah mereka ingin tahu tentang atau belajar tentang topik baru secara lebih efisien dan efektif. Nah, oleh karena itu memang penggunaan generative AI itu memang saat ini semakin lama semakin berkembang. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan misalnya penggunaan ChatGPT atau Gemini gitu. Tapi tadi mungkin kalau misalnya dari sisi tools tersebut, itu tools yang mungkin sebenarnya mungkin bukan bukan cocok untuk para peneliti gitu. Pertama dari sisi sumber datanya. Sumber data dari Gen AI, Gemini atau ChatGPT itu kita tidak bisa verifikasi dari mana sebenarnya hasil-hasilnya, dari mana sumber-sumber datanya. Berbeda dengan Scopus AI, itu adalah kami hanya menggunakan data-data dari Scopus saja. Gitu. Benar data Scopus yang ada tadi itu memang data yang sudah kami kurasi. Hanya data yang kami masukkan dalam Scopus. Tuh. Juga di Scopus AI ini memang juga digunakan untuk berbagai macam hal yang memang kami tujukan kepada peneliti. Pertama adalah untuk bisa mengetahui sebenarnya topik apa yang memang saat ini esensial atau topik yang memang penting dari para peneliti. Apa topik-topik yang saat ini berkembang, emerging, gitu. Dan siapa siapa aja peneliti-peneliti yang memang saat ini memang apa namanya top di bidang tersebut. Gitu. Di mana hal ini memang menjadi berbeda ketika kita menggunakan dengan Gen AI, ChatGPT tadi gitu. Karena itu hal tersebut pasti lack of transparansi. Kita tidak tahu sebenarnya transparansi data tersebut itu dari mana. Datanya dapat dari mana. Gitu. Terus kalau misalnya memang digunakan, emang tujuannya adalah untuk bisa memberikan gambaran lebih mudah ketika Bapak Ibu menggunakan Scopus tadi, kita bisa rangkumkan dengan berbagai macam hal di Scopus AI ini. Gitu. Jadi tujuannya untuk bisa Bapak Ibu menggunakan untuk mencari referensi yang mungkin lebih cepat. Gitu. Untuk bisa juga mengetahui topik-topik dengan lebih mudah. Selain itu juga bisa juga untuk membuat understanding yang lebih dalam. Oh, mencari juga topik-topik juga yang juga kompleks lebih mudah kepada para peneliti junior, bahkan bisa juga untuk digunakan untuk menjadi kolaborator terhadap penelitian tersebut. Oh, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan nanti berbagai macam hal di sini, bisa untuk gunakan untuk mencari summary, experience summary, go deeper, concept map. Jadi Bapak Ibu juga bisa juga membuat visualisasi dari pencarian hasil pencariannya, dia topik expert,
mencari emerging themes, dan hal lainnya. Oh, tentunya dengan Scopus tadi, Scopus AI memang berbedanya dengan Gen AI yang Bapak Ibu mungkin gunakan, itu adalah kami menggunakan dokumen atau informasi hanya dari Scopus saja. Di mana Scopus yang kami gunakan tadi sudah kami hasilkan dengan screening dengan menggunakan apa namanya board yang memang tugasnya adalah untuk bisa mengkurasi informasi yang ada dalam Scopus. Sehingga memang kami percaya bahwa tools ini tools yang memang powerful untuk para peneliti dan juga tools yang memang bisa dipercaya para peneliti sebagai pendamping untuk melakukan penelitian. Bukan tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan langsung karya lalu copy paste lalu jadi publikasi atau kita gunakan dalam tugas mahasiswa, tugas kuliah. Itu tujuannya adalah untuk bisa untuk mempercepat seluruh hal-hal yang mungkin tadi cukup banyak, cukup rumit, jadi lebih efisien. Tuh. Jadi mungkin kita langsung masuk ke Scopus AI-nya. Oke, kita kembali lagi ke homepage Scopus ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas itu ada tab yang tadi belum saya jelaskan, ada Scopus AI. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik aja dengan Scopus AI sini. Nah, kita bisa langsung memasukkan hal-hal yang mau kita cari. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan penggunaan ChatGPT atau Gemini, ini sebenarnya cukup mirip juga. Maksudnya adalah kita perlu memberikan prompt-nya atau memberikan pertanyaan terlebih dahulu apa yang mau kita cari. Tuh. Nah, misalnya kayak apa ya? Misalnya mungkin yang mudah adalah kayak what is the impact of climate change? Nah, pertama Bapak Ibu, ketika menggunakan AI, mungkin hal yang juga menjadi kekhawatiran kita, yang mungkin jadi pembeda juga dengan AI lain, yaitu adalah kita sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu AI itu bagaimana cara dia melakukan pencariannya, atau bagaimana dia melakukan cara berpikirnya. Gitu. Nah, di Scopus AI ini, kami menunjukkan bagaimana cara AI kami itu bekerja dengan ada namanya Copilot Step ini. Jadi kami menunjukkan sebenarnya ketika saya melakukan pertanyaan what is the impact of climate change itu ditunjukkan sebenarnya bagaimana AI kami itu melakukan pencarian dari step by step-nya. Tuh. Jadi pertama adalah saya tanya-tanya impact of climate change saja. Gitu. Tapi AI kami itu memberikan respons atau memberikan pencariannya itu adalah impact itu dia gambarkan lagi. What is the meaning of impact? Akhirnya dia memberikan impact terhadap environment, ekonomi, dan juga society. Jadi natural language kami itu bekerja gitu untuk dari satu pertanyaan yang sederhana, kami akhirnya bisa memberikan gambaran yang mungkin lebih kompleks, lebih broad untuk bisa digunakan pada peneliti lebih dalam. Satu, kedua adalah dari sisi keyword yang akhirnya kami kembangkan. Gitu. Pertama, saya hanya masukkan keywordnya adalah climate change saja. Gitu. Tapi Scopus AI akhirnya bisa juga memberikan apa keyword-keyword yang mungkin berhubungan dengan climate change. Ada global warming, climate crisis, environmental change, dan hal lainnya. Pun juga dari sisi keyword yang digunakan. Jadi karena memang saya melakukan impact, itu bisa juga dengan impact, effect, influence, or consequences. Mereka terhadap apa tadi untuk environment, ekosistem, biodiversity dan hal lainnya. Dari sisi ekonomi misalnya mitigation, resistance dan hal lainnya. Dan kami tunjukkan di sini bagaimana sebenarnya one keyword yang memang atau one prompt yang memang cukup sederhana kami kembangkan langsung dengan AI ini dan kami tunjukkan bagaimana AI ini bekerja gitu. Dari sisi pencariannya, keywordnya seperti apa yang berhubungan, dari sisi metodologinya seperti apa. Karena saya akan menunjukkan ada untuk apa namanya summary-nya ini adalah seperti ini. Ini ada impact climate seperti ini, ada environmental, economic dan juga adalah the social impact dan biodiversity dan hal lainnya. Nah, bisa langsung lihat untuk apa sih sebenarnya kesimpulannya. Tuh. Jadi di sisi transparansi pertama kami tunjukkan di bagian steps-nya, kedua adalah di sisi referensinya yang kami gunakan. Di setiap klaim atau setiap statement yang kami tulis itu kami menunjukkan juga untuk klaim ini dapat dari mana. Kita bisa langsung lihat referensinya dari mana. Satu, dari mana, dua, dari mana, dan hal lainnya.
gitu. Dan referensi yang akan gunakan hanya tok dari Scopus saja. Sehingga memang referensi ini juga referensi yang memang lebih berkualitas. Itu karena memang kami menggunakan hanya dari referensi dari Scopus abstrak saja. Dia tidak menggunakan referensi sosial media atau Wikipedia dan hal lainnya. Jadi ini adalah bagian kami untuk bisa menunjukkan bagaimana kami transparan terhadap pengguna AI, itu adalah di setiap respons yang kami gunakan, itu adalah kami menunjukkan referensi dari mana. Tuh. Sehingga Bapak Ibu ketika melihat klaimnya seperti ini, Bapak Ibu juga akhirnya bisa juga untuk saya tahu lebih lanjut. Oh, misalnya klaim ini dapat dari jurnal jadi artikel ini, so, Economic Impact of Climate Change. Bapak Ibu bisa untuk tahu lebih lanjut atau apa namanya melihat lebih lanjut. Tuh. Dengan klik misalnya, bisa langsung lihat juga si dokumentasinya, abstraknya dan hal lainnya. Ini akan nyambung ke bagian Scopus yang tadi yang awal. Gitu. Selain itu, baru juga bisa lihat di bagian ini. Jadi ada juga untuk experience summary. Kalau misalnya summary yang mungkin terlalu pendek, kita bisa bagian, kita bisa lihat, untuk summary yang mungkin lebih dalam, yang lebih panjang. Bisa dibuat dalam bentuk experience summary di sini. Jadi kita bisa melihat lebih lanjut lagi, apa sih sebenarnya yang mau kita, uh, apa sih sebenarnya informasi lebih lanjut tentang si climate change ini. Gitu. Kalau kita dalam bentuk experience summary-nya. Tuh. Pun juga di sini bisa juga untuk lihat di bagian pertanyaan-pertanyaannya, kita bisa juga untuk lihat apa sih memang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa berhubungan lebih lanjut dengan topik yang kita lihat. Jadi misalnya kita lihat awalnya cuma impact of climate change. Lalu misalnya kita bisa juga go deeper, mau lihat kira-kira yang mungkin berhubungan dengan hal tersebut apa. Gitu. Let's say misalnya mau lihat, oh kira-kira konsekuensi ekologi seperti apa ya, atau misalnya berhubungan dengan berbeda seperti apa ya. Jadi kita punya juga untuk go deepers, untuk prom lebih lanjut, ataupun ketika Bapak Ibu juga bisa akan pertanyaan lebih lanjut, di sini juga bisa, bisa juga. Selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan tiga tools ini. Tuh. Pertama adalah concept map. Jadi dari penelitian tadi atau dari jawaban tadi, kita juga bisa melakukan concept map. Tuh. Climate change impact-nya itu berhubungan dengan apa sih? Oh, ternyata berhubungan dengan social consequences, economic effect, dan juga impact misalnya. Jadi bisa juga digambarkan dengan lebih mudah dengan konsep ini. Terus ada konsep-konsepnya misalnya berhubungan dengan misalnya apa nih, climate, refugee, migration, dan hal lainnya. Nah, kita bisa juga klik sini Bapak Ibu untuk melihat kenapa climate change berhubungan dengan konsekuensi berhubungan dengan migrations. Lihat sini ada penjelasannya. Jadi kita bisa juga untuk klik di bagian-bagian penjelasan lebih lanjut untuk mengetahui kenapa akhirnya dia end up climate change berhubungan dengan migrations. Nah, kita bisa lihat di sini ada penjelasannya. Pun juga ada referensinya. Tuh. Bisa juga tadi untuk di-download untuk penggambarannya. Jadi tujuan Microsoft ini bisa untuk melihat lebih lanjut atau bisa melihat gambaran lebih mudah tentang penggambarannya satu. Kedua untuk bisa juga melihat kalau misalnya dia buat klaim seperti ini, climate change ke migration itu kenapa? Nah, bisa lihat di bagian summary-nya. Seperti itu. Lalu kedua bisa juga untuk cari topik expert. Sebenarnya berhubungan dengan yang tadi Bapak Ibu, dengan yang bagian Scopus yang di awal. Gitu. Jadi bisa melihat juga sebenarnya siapa sih expert di bidang climate change ini. Lihat, oh ada Abu Bakar Ismaila, Ori Moloi dan seterusnya. Jadi siapa sih sebenarnya emang yang paling expert di bidang climate change ini? Tuh. Nah ini yang mungkin yang paling berguna adalah di bagian emerging themes. Gitu. Jadi tadi kita lihat di impact of climate change. Itu mungkin sebenarnya em, apa namanya hal yang mungkin cukup umum gitu. Tapi kita sebenarnya pengen tetap melakukan penelitian di bagian climate change. Nah apa yang bisa kita kembangkan? Nah kita bisa lihat di bagian emerging themes ini. Jadi dalam emerging themes ini kami akan melihat apa sih tema-tema yang memang bisa dilihat di 24 bulan ke belakang. Gitu. Nah, kami bagi dalam tiga kelompok. Pertama, consistent team. Kedua adalah rising team. Terakhir, oh ini nggak ada lagi. Ini karena kalau ini. Bahasa saya ganti promnya Bapak Ibu ya, coba ya. Emerging teams misalnya, dan tema yang ini.
Nah, dalam tema ini itu kami menunjukkan ada sebentar. Oh, oke. Jadi dalam emerging teams itu kami akan menunjukkan 3 tema. Kalau memang ada. Jadi pertama kami punya consistent team, kedua adalah rising team, terakhir adalah novel team. Di rising team ini itu sebenarnya kami menunjukkan bagaimana apa sih sebenarnya tema-tema yang sudah konsisten, tema-tema yang sebenarnya banyak sudah teliti gitu. Bisa lihat di sini bahwa sebenarnya di sepanjang 24 bulan ke belakang kami menunjukkan kami melihat bahwa sebenarnya ada tema tentang financial leadership and employee engagement itu 24 dokumen di tahun lalu, sorry 29 dokumen di tahun lalu dan 24 dokumen di setahun ke belakang. Jadi sebenarnya sudah banyak nih yang meneliti di topik-topik seperti ini gitu. Lalu misalnya kita juga melihat ada rising team, kita financial leadership in education. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya untuk dokumen-dokumen ini kita lihat bahwa sebenarnya di tahun lalu itu masih sedikit sampai dokumennya. Tapi tahun ini makin lama makin banyak. Nah, mungkin kita jadi akhirnya bisa grab opportunity-nya. Oh, karena lagi banyak juga yang meneliti tersebut, kita juga ikutan juga deh meneliti hal tersebut. Karena lagi banyak, tahun lalu belum banyak, tahun ini sudah mulai banyak deh yang melakukan penelitian hal tersebut. Jadi mungkin lagi lagi rising, lagi banyak yang melakukan penelitian tersebut. Tuh. Terakhir adalah di bagian novel team. Di sini Transformation Leadership and Teaching Innovation gitu. Ternyata kalau misalnya untuk penelitian ini itu di tahun lalu belum ada sama sekali. Tahun ini masih 1 dokumen doang. Jadi sebenarnya di sini kita misalnya mau atau kita misalnya adalah tentang penelitian professional leadership gitu. Tapi sebenarnya apa yang bisa kita eksplor lagi ya? Oh ternyata yang belum banyak penelitiannya masih sedikit sekali itu hanya di bagian teaching innovation. Jadi akhirnya kita mungkin bisa consider juga untuk masuk ke yang sama. Gitu. Pun juga di sini kami juga tunjukkan juga untuk kira-kira hipotesis apa yang mungkin bisa hipotesis apa yang mungkin bisa kita gunakan untuk tema-tema ini. Sehingga Bapak Ibu sebagai peneliti tentunya kita kan yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus mencari novelty, terus-menerus mencari kebaruan. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari-cari topik Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu dalami, tapi di bagian apa yang mau kita noveltikan. Nah, itu bisa untuk melihat di bagian tema-tema ini. Rising team, namanya sudah banyak sebenarnya, konsisten team, rising team yang saat ini mulai berkembang, atau novel team yang sebenarnya sangat sedikit belum banyak yang melakukan penelitiannya. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan di bagian emerging tips ini untuk Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya mencari inspirasi ide-ide baru dari penelitian yang ada. Gitu. Mungkin terakhir di bagian expose AI ini itu adalah di bagian namanya adalah deep research. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pertanyaan untuk misalnya yang mungkin butuh lebih detail dan mungkin butuh juga sebenarnya AI-nya itu lebih berpikir lebih tajam. Gitu. Misalnya kayak what is the impact of climate change? Ini pertanyaan basicnya. Tapi kita tambahkan lagi, misalnya kayak give me the evidence on only emerging countries. Lalu tambah lagi bisa give me the evidence only for health and for young generation. Also give the comparison uh, with only for health misalnya. So use comparison between impact for young and old generation. Jadi bisa juga kita gunakan untuk yang deep research. Itu adalah kalau kita punya mungkin prompt yang lebih detail, lebih banyak. Dan kita pengennya juga adalah si AI itu berpikirnya secara berjenjang. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan hal ini deep research. Kita bisa klik di sini. Gitu. Nah, ini nanti akan berpikir. Nah, berpikirnya mungkin sebenarnya cukup lama. Mungkin butuh sekitar berapa menit, 3 menit, 5 menit gitu. Nanti bentuknya adalah bentuknya report. Nah, mungkin saya coba tunjukkan mana yang sudah jadi. Ini karena masih berpikir, saya coba tunjukkan yang bentuknya adalah sudah dalam bentuk report. Nah, ini adalah bentuk yang dimaksudnya Bapak Ibu semua. Saya pernah membuat prompt adalah what is the effect of climate change for the child under 17 and in the developing countries. Tuh. Nah, bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan jadi report.
Jadi sebenarnya bentuknya mirip seperti kalau misalnya Bapak Ibu membaca apa namanya artikel gitu, seperti ini. Dia akan kelihatan sebenarnya bagaimana hal tersebut dan ini bisa juga bentuk dalam PDF. Tuh. Nah, tujuannya lagi-lagi Bapak Ibu, ini bukan untuk tujukan karena walaupun bentuknya seperti artikel, tuh, tujuannya bukan untuk Bapak Ibu tadi bukan kayak oh sudah ada artikelnya, sudah ada jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung copy paste gunakan sebagai tugas, gunakan sebagai penelitian karena ini ketika di upload sebagai publikasi langsung langsung ketahuan bahwa ini yang buat adalah AI. Gitu. Memang tujuannya bukan untuk kita tadi kan bukan tujuannya untuk kita langsung membuat atau generating something. Gitu. Tujuannya adalah untuk kita bisa mengkat berbagai macam waktu untuk mungkin membaca penelitian lebih lama. Nanti kita bisa langsung atau mencari penelitian cukup lama. Nah kita bisa langsung lihat nih sebenarnya apa sih hasil penelitiannya. Tujuan untuk Bapak Ibu semua untuk bisa baca lebih lanjut. Tujuan Bapak Ibu semua untuk bisa buat inspirasi. Tujuan Bapak Ibu semua untuk tadi mengkat berbagai macam hal. Supaya Bapak Ibu bisa fokus saja terhadap referensi-referensi yang ada. Ketika referensinya sini ada, saya referensi pakai banyak sekali untuk yang di presiden ini pakai 100 references. Tuh. Supaya, maaf ini ada isu. Nah, tujuannya adalah untuk Bapak Ibu semua bisa membaca lebih lanjut. Oh, misalnya kita mau tahu tentang penelitian di bidang climate change di developing countries, nah kita bisa baca fokusnya hanya di beberapa penelitian saja. Tuh, ketimbang mungkin kita perlu salah satu untuk mengkliknya. Atau kita beri salah satu di Scopus tadi. Jadi emang Scopus AI ini emang tujuannya untuk membantu Bapak Ibu semua sebagai researcher untuk mengangkat berbagai macam hal yang operasional supaya memang lebih cepat dan lebih mudah ketika Bapak Ibu menggunakan Scopus ini. Mungkin seperti itu. Oh, nih yang ini udah kelar, udah kelar hasilnya tadi menit 41 detik gitu kan sini ada hasil-hasilnya. Sini kita tunjukkan juga untuk hasilnya seperti apa, study scope-nya seperti apa, implementasinya dan hal lainnya. Gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk pemaparan Scopus dan Scopus AI-nya. Um, Mungkin kita bisa kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pemaparannya. Ada beberapa yang masuk di kolom chat Bapak. Yang pertama dari Ibu Merly Misriani, saya sudah berhasil login dengan email Unri, tapi tampilan awalnya kok berbeda ya. Di saya Scopus Preview, hanya beda menu Author Search dan Search. Mohon infonya Pak. Yang muncul itu Scopus Preview katanya Pak, tidak sama tampilannya dengan yang punya Bapak. Coba sebentar ya, apakah apakah boleh coba kliknya kalau masuknya lewat sini ya? Jadi coba mungkin dimasuknya lewat link itu ya, Bu. Itu sebenarnya memang untuk tampilan awalnya Scopus homepage gitu. Jadi bisa masuk ke situ. Oh, oke. Em, Sepertinya karena menggunakan SSO. Oh, oke. Ini karena memang berbeda-beda ya Bapak Ibu semua ya untuk masing-masing kampus. Biasanya ada yang bisa langsung login, ada yang pakai SSO gitu. Nah, untuk SSO nanti mungkin boleh nanti kita tanyakan ke perpustakaan bagaimana untuk login SSO-nya. Oh, gitu. Baik. Ah, Baik, Bapak Ibu, kalau untuk mengenai login langsung ke perpustakaan Unri aja ya, Pak ya. Untuk akses juga tadi mungkin ke Ungkit. Saya lihat bagi banyak yang akses. Tadi pertanyaannya username, password. Jadi mungkin nanti boleh tanyakan ke perpustakaan untuk email, password. Mungkin kalau saya nanti bagian fitur-fiturnya Scopus saja yang akan saya jawab ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat mengenai untuk login Scopus itu bisa nanti berkabar di UPA Perpustakaan Universitas Riau. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka 3 penanya dulu ya Pak Pradipta. Ya. Boleh, silahkan Bapak Ibu angkat tangan yang mau mengajukan pertanyaan. Silahkan hidupkan suaranya agar kami bisa mendengar dari mana dan fakultas apa. Silahkan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang ingin ditanyakan.
Mumpung narasumbernya masih di depan kita, kan nanti kalau sudah nggak ada kita susah ya untuk bertanya lagi. Hmm. Bertanyanya. Izin bertanya, Bu. Tapi mau Oke, silakan Bapak. Dari mana dan fakultas apa? saya Pak Otang dari Fakultas FKIP. Oke, silakan Pak Otang. Kita saya matikan kamera karena sedang ngajar juga. Oke. Ayo, ini. Baik, mungkin pertanyaan saya ini ya. Tadi kan sudah saya juga coba ya sambil buka-buka. Itu kan ada tentang mungkin bisa membantu kita ya, Pak Pradita ya, untuk membantu untuk Ya, apa? Mungkin ke novelty untuk mencari novelty kita ya, mungkin gitu ya. Namun kan kalau berbeda ya dengan di AI pakai gunakan ChatGPT mungkin lebih kan komprehensif ya mungkin bahasanya penjelasannya. Tapi kalau di tadi Scopus saya bacanya mungkin lebih simpel, tapi memang langsung mengena ya. Maksudnya tuh ada data-data yang memang itu. Ini kalau untuk menyusun misalkan kita sebagai kita mau menulis di artikel ya, mungkin kita mendapatkan tadi ada impact. Saya tadi juga impact saya karena literasi ya, literasi membaca. Tapi Jadi harus saya pakai tadi jaringan coba Ondri. tentang Oh iya, literasi membaca gitu kan. harus pakai jaringan Ada di Ondri. situ tentang ada juga tadi mungkin ada map ya kalau saya tahu mappingnya gitu kan. Itu kalau mapping itu kita gunakan untuk sebagai literatur review apakah bisa atau tidak dan bagaimana kita mengembangkan untuk menjadikan sebuah artikel itu karena saya tadi agak susahnya untuk ke apa ya start of art-nya gitu di dalam artikel. Mungkin mohon bantuannya Pradita ya. ya, oke. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Otang. Langsung aja jawab ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau tadi yang tadi kan memang sebenarnya di bagian yang AI tadi ada yang emerging team, selalu ada yang bagian visualisasi tadi gitu. Nah sebenarnya memang lagi-lagi yang memang itu sebenarnya bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat literatur review. Nah tadi kan sebenarnya kan memang kita sudah kembangkan banyak di dalam hal tersebut. Atau misalnya Bapak Ibu ketika melakukan research itu kami juga sudah menghasilkan misalnya preferensinya bisa sampai 100 lebih gitu untuk penelitian yang mungkin memang cukup berkembang di hal tersebut gitu. Nah, memang tadi tujuannya sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mencerna apa sih sebenarnya penelitian yang saat ini sudah ada di apa namanya di field ya atau di area Bapak Ibu sedang kerjakan untuk bisa melihat gambaran lebih mudah dan lebih cepat gitu. Nah, cuman tadi kalau misalnya untuk yang misalnya dari gambar tadi kan, misalnya Bapak langsung misalnya download, langsung save, langsung atau misalnya langsung di copy gitu untuk nih membuat dimasukkan dalam publikasi Bapak itu mungkin kurang pas gitu karena sebenarnya memang tujuannya tadi untuk sebenarnya melihat gambaran saja dan Bapak tadi kalian bisa melihat nih oh misalnya tadi kan oh climate change ke dalam migration itu kenapa dia membuat kenapa dia membuat algoritma seperti itu. Nah, itu bisa kelihatan nih apa namanya cara dia berpikirnya. Jadi sebenarnya yang kami ingin tunjukkan adalah sebenarnya kayak oh ini memang ada berbagai informasinya gitu. Silakan Bapak menggunakan informasinya tapi bukan untuk langsung kita pakai gitu sih. Baik, Bapak Terima Otang. kasih Pak Pradita. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Otang atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua boleh langsung, Bapak Ibu? Izin, Ibu. Oke, silakan Bu Ufira Iya, terima dari kasih. FEB. Iya, dari FEB. Terima kasih Pak Pradipto untuk penjelasan yang sudah diberikan. Mungkin ini sedikit saya mau minta pada Bapak, tapi ini terkait dengan bidang Bapak. Cara penggunaan dari Scopus AI ini dari awal sampai akhirnya dapat suatu jurnal, kita dapat suatu tema mengenai jurnal gitu. Tapi mungkin saya minta di bidang Bapak aja, karena tadi kan penjelasannya masih secara umum ya, masih item-item secara umum. Jadi belum kelihatan ini contohnya satu misalnya untuk kasus mungkin di bidang Bapak aja tadi di bidang finansial. Minta tolong dicontohkan dari awal sampai nanti ketemu nih satu jurnal yang mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut. Seperti itu saya kalau mau waktunya memungkinkan. Terima kasih. Oh oke. Baik Bu Ufira, mungkin tadi saya coba share screen kembali ya. Jadi sebenarnya memang untuk yang Scopus AI ini itu adalah sebenarnya kan jadi ini adalah sebenarnya tools tambahan dari Scopus. Jadi memang sebenarnya tools utamanya adalah Scopus gitu. Namanya, cuma kalian menyadari bahwa sebenarnya Scopus itu
meskipun memang powerful karena banyak sekali datanya dari data dokumen, data abstrak, data researcher, data aggregation, dan segala macam. Sebenarnya meskipun itu powerful, tapi terkadang mungkin sebagai peneliti itu terutama peneliti ya, kita memang mungkin jadi kita punya banyak sekali informasi, jadi mungkin overload dan mungkin juga jadi kurang efektif ketika memang kita mau mencari tahu sesuatu gitu. Nah, kalau misalnya tadi Bu Fira sebenarnya tujuan dalam mencari jurnal, nah, sebenarnya mungkin memang tidak kami sarankan menggunakan Scopus AI. Kalau misalnya satu jurnal secara spesifik gitu, kita kayak mau tahu tentang kayak oh jurnal di bidang topik A gitu. Nah itu sebenarnya mungkin bisa digunakan dengan yang tadi yang documents ataupun misalnya tadi kalau misalnya mau mencari kalau kita punya penelitian lalu misalnya kita mau publikasi kita bisa menggunakan yang social study gitu. Nah Scopus AI sebenarnya itu merangkumkan berbagai macam penelitian yang sudah ada di satu bidang tertentu gitu. Jadi misalnya kayak um, ya what is the impact of sustainable finance gitu misalnya. Mohon maaf Pak, oh maaf, Maksud- maksud saya seperti ini ah, ya. Tadi kan memang sudah jelaskan cara mencari jurnalnya memang ya. Cuman kalau ah, kita ini ya, kalau kita misalnya melihat pada penggunaan pada ChatGPT, eh, mm-mm, memang kan lebih komprehensif ya, mulai kita berikan keywordnya di situ nanti. Memang kita tidak tahu validasi sumber mereka itu dari mana. Nah, mm-mm, cuman mm-mm, tampilan di sana kan ada mulai dari kita memasukkan keyword, kemudian dia mengarahkan kira-kira dari keyword ini arah risetnya bisa diarahkan ke sini, kemudian diberikan gapnya, novelty dan ke bawahnya gitu. Mungkin saya mm-mm, pengen, saya belum memahami secara detail tentang Scopus AI ini. Mungkin gambarannya lebih kurang seperti itu dengan kita menggunakan Scopus AI ini dari kita memasukkan keyword, kemudian muncul gapnya, novelty, dan nanti arahannya kemana kira-kira riset yang akan kita lakukan gitu sih sebenarnya. Kalau waktu yang mm-mm. dimungkinkan itu loh Pak. Betul, betul, betul. Sebenarnya tadi saya tunjukkan Bu Vira gitu. Jadi kan tadi kan misalnya saya kan Iya, tadi masukkan misalnya climate change itu apa gitu kan. Nah, itu kan tunjukkan sebenarnya kira-kira apa sih sebenarnya definisi awalnya gitu. Nah, cuma iya, kan iya. sebenarnya mungkin kita mungkin udah tahu nih tentang Nah, definisi awal seperti apa. Cuma kita sebagai peneliti mau tahu kira-kira climate change itu bisa dikembangkan apa lagi ya gitu. Nah, maka sebenarnya tadi kan memang kami tunjukkan di sini adalah bagian emerging tips ini gitu. Sebenarnya untuk bisa mengembangkan lebih lanjut kalau misalnya saya mau tetap penelitian tentang climate change apa nih yang bisa saya kembangkan gitu. Nah, itu bisa di mm, sini kami menunjukkan penelitian yang sudah ada selama itu begini gitu gambarannya. Nah, kita bisa mengembangkan kira-kira di bagian-bagian ini gitu. Ada bagian-bagian yang sudah selesai, udah konsisten tim. Ada bagian-bagian yang masih namanya rising ataupun yang novel tadi gitu. Nah, tujuannya tadi sebenarnya untuk kita sebagai peneliti kalau misalnya point of view ada peneliti itu adalah supaya kita bisa tahu gambaran gapnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di bagian yang ini. Gitu sih mungkin Bu Elvira. ya cuman memang berarti memang kita telusuri lebih lanjut ya Pak ya. Karena Betul, kalau betul, betul. kan tidak kelihatan, oh ini langsung kelihatan ini gapnya ini novelty-nya ini tidak disampaikan secara Oh, langsung, per tetapi mesti jurnal kita maksudnya ya, per paper masukkan gitu. gitu gitu. Iya. Iya. Jadi kan Oh, kita oke, tahu oke, nih oke. kita misalnya gini 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 Pak. Misalnya di gapnya itu kita ngisi tentang metodologinya mungkin penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah nih pakai metodologi yang ini. Jadi nanti kita bisa mengisi dengan metodologi yang terbaru. Mungkin di sini tidak tergambarnya seperti itu. Gitu. Oh, belum lihatnya seperti itu. Saya ngarahnya ke sana Oke. sih. Jadi kalau Iya, iya, iya. salah satu contoh gitu ya, atau misalnya uh, ke tentang kedalaman teori. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya kedalaman teorinya masih sebatas yang di atas. Nah, mungkin kita bisa masuknya ke sini. Nah, mungkin yang itu tadi saya belum melihat gambaran itu, Pak. Jadi saya Iya. bingung. Nanti Ah, kalau mau diarahkan ke situ ya, kira-kira gimana langkahnya gitu loh, Pak. oke, oke. Betul Bu Vira. Jadi memang itu saya bisa bilang keterbatasan dari Scopus AI. Karena mungkin Scopus AI itu sebenarnya kan layer atasnya dari Scopus. Kalau kita lihat dari Scopus itu sebenarnya data-data yang dimasukkan adalah data-data abstrak saja gitu. Nah, mungkin Bu Vira bisa bayangkan ketika memang yang dimasukkan hanya abstrak saja, sebenarnya itu tidak begitu dalam gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, saya dari makan dari sisi metodologi atau dari sisi misalnya apa namanya data gitu. Itu sebenarnya baru bisa dilihat ketika memang itu tuh kita masuknya ke dalam full text artikel. Berbeda dengan kalau misalnya Scopus itu kita abstrak saja. Abstrak saja itu biasanya kelihatan tuh hanya sebenarnya kayak
penelitian apa saja sih yang sudah digunakan, penelitian apa saja sih yang memang hasilnya seperti apa dan segala macam. Jadi emang kebebasan Scopus AI itu memang ada di situ gitu. Memang sebenarnya kalau di kami itu kayak punya tools lain yang memang saat ini belum dilanggan oleh Unri, namanya adalah Lipspace gitu. Nah, kalau Lipspace sendiri memang bisa digunakan untuk hal seperti itu, Bu Fira. Jadi memang bisa untuk menganalisis lebih dalam tentang penelitian-penelitian yang sudah ada saat ini apa, lalu metodologinya apa yang sudah pernah digunakan, gapnya apa, itu memang bisa digunakan dengan tools lainnya gitu. Tapi memang saat ini karena memang Unrim langganan adalah Scopus dan tambah adalah Scopus AI yang bisa digunakan hanya untuk tadi untuk sebenarnya melihat data di Scopus, which is sebenarnya yang kalau misalnya di tadi tim-tim yang digunakan itu memang lebih kepada menggambarkan apa sih penelitian yang sudah ada saat ini, gambarannya seperti apa. Lalu kita sebagai peneliti kalau misalnya mau melihat penelitian lain itu di bagian topik apa lagi ya yang mungkin bisa digunakan tadi mungkin untuk masuk ke bagian research method itu memang tidak bisa untuk di Scopus AI ini itu sih mungkin gue kira Oh, berarti itu perlu langganan lebih ya Pak ya. Kalau sekarang kan Uri langganan. betul. Oh, berarti ini kebijakan dari UPA nanti ya untuk masuk ke Betul, nanti kalau misalnya mungkin Unri itu memang berkenan mau melihat lagi di Science Direct dan juga Lab Space itu memang bisa untuk yang lebih lanjut lagi gitu. Mungkin itu bisa masuk Kebetulan memang yang Bu, saya Bu Yulia tampilkan di sini Stuti ya. Bisa yang saya bisa mendemokan masukkan memang itu. yang sudah dilanggan oleh Unri itu sih. Oke, terima kasih Bapak Mas Terima atas kasih Bu. terima kasih. Oke, baik. Terima Ah, kasih Bu Fira. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin Mas, Pak Dito, saya Raihanatu dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Sangat menarik tentang Scopus AI. Tempo hari saya sudah pernah mencoba searching dengan cara ini. Cuma kadang-kadang kok hilang timbul ya Pak. Ini saat ini malah munculnya Scopus Preview. Padahal berapa bulan yang lalu saya bisa akses dan bisa lihat map dan bisa juga waktu itu mengatakan analisis bibliometrik. Ini apakah memang saya sudah pernah juga mengerjakan di rumah Pak? Apakah sama dengan keluhan beberapa teman? Bisa solusi atau gimana Pak ya? Tadi kalau untuk akses ya Bu Raihan itu ya itu makanya bisa Ya, antum ngubungin sama perpustakaan ya Bu ya. Karena kalau untuk akses nanti sebenarnya untuk akses loginnya itu ada di perpustakaan gitu. Jadi mungkin bisa langsung hubungin sama perpustakaan. terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Raihanatu. Ada lagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang SSO, kita sedang berkoordinasi dengan TIK bagaimana akses Scopus luar kampus. Jadi kita akan berkoordinasi dengan TIK ya Bapak Ibu. Nanti akan diinfokan, kita ada grup literasi informasi, nanti info akan ada di grup. Terima kasih. Bapak Ibu izin untuk mengisi link kehadiran yang sudah kita tampilkan di chat. Silakan isi presensi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Dan juga mengisi kuesioner pada link tersebut ya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sertifikat, isi link presensi dan link kuesioner. Peserta kita, terima kasih Bapak Ibu yang masih bertahan di jam 11.08 dengan 308 peserta. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa antusiasnya dalam kegiatan ini, masih bertahan. Dari Bapak Pradipto, apa ada yang ingin ditambahkan Bapak? Karena Mungkin dari kalau dari Wah, mungkin kalau dari saya cukup sih Bu Yuli ya. Jadi sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan untuk Scopus dan Scopus AI. Tapi memang
ini adalah sebenarnya yang saya tunjukkan adalah memang yang sudah dilakukan oleh UNRI seperti itu. Memang bagaimana cara tentang Scopus, bagaimana cara tentang Scopus AI, ya mas. Scopus AI itu sebenarnya satu layer di atas dari Scopus untuk bisa membuat data Scopus yang sudah ada saat ini itu bisa dicerna dengan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Memang tadi sebenarnya ada juga tadi kalau misalnya ada keterbatasannya juga, misalnya tadi kalau misalnya Scopus karena memang hanya menggunakan data abstrak saja, sehingga memang tidak bisa lebih dalam, tadi misalnya ngomongin tentang metodologi, tentang misalnya data-data dan data yang digunakan, dan segala macam gitu. Mungkin itu yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semua tentang Scopus ini karena bisa dimanfaatkan oleh seluruh situs akademik dari UNRI. Kami mengharapkan Bapak Ibu semua bisa menggunakan secara maksimal karena pakai sedikit dan pakai banyak sama-sama aja. Jadi memang kami harapkan bisa digunakan sebanyak-banyak mungkin kepada Bapak Ibu peneliti, dosen, dan mungkin juga Bapak Ibu dosen juga mungkin bisa juga untuk infokan kepada mahasiswanya juga untuk menggunakan hal yang sama juga di kelasnya. Seperti itu. Baik. Bapak izin bisa share nanti materinya, Pak? Ya, nanti saya kirimkan ke perpustakaannya. Oke, siap. Terima kasih, Ah, Pak. ah. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, apakah ada lagi pertanyaan? Di sesi pertama sudah ada 3 penanya, itu Bapak Otong Kurniawan dari FKIP, kedua Ibu Ufira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Ibu Raihana Turaizan dari Universitas Islam Riau. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah sesi ini sudah bisa kita tutup? Baik, saya tutup untuk sesi presentasi dari narasumber. Ada sedikit rangkuman saya. Dengan diperkenalkannya Scopus AI sebagai teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu mempermudah proses pencarian literatur melalui ringkasan otomatis, rekomendasi artikel, dan penyajian insight dari berbagai sumber secara tepat dan efisien. Pemanfaatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas riset, mempercepat pemahaman terhadap topik penelitian, serta membantu penyusunan tinjauan pustaka yang lebih komprehensif, dengan tetap memperhatikan etika akademik seperti verifikasi informasi, penggunaan sumber tepat, dan menghindari plagiarisme. Terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Pradipta yang telah menyampaikan materi yang luar biasa yang menambah ilmu pengetahuan kita tentang artificial intelligence. Bunga melati, putih berseri, harum semerbak di Taman Kota. Saya sebagai moderator undur diri, sampai jumpa di lain selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan saya serahkan kembali kepada MC, kepada Mbak Vina, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuli untuk pemaparannya dan rangkumannya, dan terima kasih juga kepada Pak Pradipta atas pemaparannya yang sangat padat, penuh ilmu. Dan mungkin beberapa peserta masih ada pertanyaan yang menggantung atau masih belum menemukan solusi dari pertanyaannya. Mungkin setelah ini perpustakaan akan berusaha mencari jawaban untuk kebutuhan Bapak Ibu terhadap informasi. Dan izin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner yang sudah kami letakkan linknya di kolom chat. Kemudian untuk sertifikat peserta akan diberikan setelah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa mengisi kuesioner. Dan untuk materi dan dokumentasi akan kami letakkan juga pada link tersebut. Mungkin sekian aja untuk sesi kita berbagi ilmu pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan hadirin peserta yang sudah ada di room Zoom kita pada pagi ini. Dan semoga setelah ini kita semakin jago juga mengeksplor Scopusnya, ditambah dengan sudah ada Scopus AI, dan membantu penelusuran Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa selanjutnya. Dan feedback dari Bapak Ibu juga sangat kami harapkan untuk materi seminar literasi kita ke depannya. Saya MC undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Terima semua. kasih banyak.
Bapak Ibu semua, Onidir. Terima kasih Ibu Upi. Iya, sehat selalu Bu Lili semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 12 sampai 16 gram per desiliter dan hematokritnya 36 sampai 46%. Sementara pada pasien itu ditemukan